Oke guys, welcome back to my channel. Baik lagi ke channel foto dan videografi gua dengan gua Medi. Oke, pada video kali ini kita akan ngomongin tentang audio. Disclaimer aja di depan, gua mau kasih tahu kalau gua itu bukan ahlinya audio, tapi gua hanya bikin video ini berdasarkan pengalaman, sharing pengalaman gua untuk memakai audio yang lebih baik, ya, untuk menghasilkan video YouTube yang lebih enak didengar. Dan sekarang gue bener-bener setuju kalau audio itu penting. Jadi begini logikanya guys, kalau video kan ada visualnya yang bisa kita lihat dan juga audio yang kita dengar. Logikanya begini, kalau kita nonton mungkin pakai earphone atau pakai speaker langsung, kalau gambarnya agak buram-buram dikit ya oke lah, atau gambarnya banyak semutnya lah gitu, ya udahlah, kita bisa merem istilahnya, atau bisa buang muka sambil dengerin gitu. Dan menurut pendapat gua sekarang setelah belajar dari konten kreator yang lain, ternyata memang audio itu penting. Kalau gambar nggak bagus tinggal merem, kalau audio jelek itu kedengeran terus, apalagi kalau misalnya pakai speaker. Oh iya, sebelum memulai lebih lanjut, gua akan informasikan, gua kasih tahu juga buat temen-temen yang belum ada peralatan untuk bikin audio yang lebih baik, nggak apa-apa, mulai aja dulu, bikin aja dulu, create aja dulu. Peralatan audio nggak harus selalu yang mahal ya. Mulai dari yang Boya kayak begitu pun itu suaranya udah bagus banget. Oke, gua akan mencontohkan video tanpa mikrofon seperti ini. Suara luar, suara ambience itu kedengarannya memang lebih lebih banyak, karena biasanya kamera itu yang speaker yang bawaan di kamera itu biasanya dia lebih lebar ya, lebih luas untuk mempick up atau mengambil suara. Jadi sebenarnya bisa diakalin dengan menggunakan, misalnya kalian punya handphone, bisa pakai handphone ini sebagai alat rekaman, jadi rekam aja, nanti baru digabung video sama suaranya di sini. Atau mungkin diakalinnya waktu syuting cari suasana atau waktu yang lebih sepi, yang lebih tenang, jadi suara sekeliling itu nggak terlalu terdengar. Nah kebetulan ini gua di pinggir jalan, jadi kalau ada suara tukang roti kah, suara jualan minuman gitu pasti kedengeran. Diakalinnya ya gua itu pakai shotgun mikrofon yang taruh di atas kamera, atau pakai audio interface soundcard dengan mikrofon seperti ini. Ini biasanya yang kedengeran itu cuma suara gua aja, sedangkan suara motor lewat itu nggak kedengeran sama sekali. Nah selanjutnya adalah mikrofon shotgun yang biasanya kita taruh di atas kamera kita, kemudian dicolok ke jack mikrofonnya. Suaranya itu seperti ini. Kalau suasananya atau sekelilingnya itu sepi, memang enak ya. Tapi sebenarnya bisa diakalin dengan kita menambah kabel seperti ini, kabel extension begini. Jadi mikrofon dari atas kamera itu kita sambungin ke sini, taruhnya di depan, di dekat suara kita, dekat mulut kita. Jadi suara yang dihasilkan itu lebih terfokus ke suaranya kita. Kalau kekencengan, suara yang kita rekam kekencengan, di-adjust levelnya di kamera, jadi diturunin. Jadi harus dicoba ya, trial and error dulu. Kalau misalnya kalian nggak tahu seberapa kencang suara kalian masuk ke kamera, dicoba dulu, dinaikin, turunin dulu di kameranya volume gainnya, volume yang masuknya, seperti itu. Nah oke, kita coba nih ya. Nah sekarang pasti suaranya lebih berasa, lebih deket ya. Jadi kalau misalnya suara kalian pelan, ya bisa dideketin aja mikrofonnya, deket lagi ke mulut kayak begini. Tapi ingat, kalian harus tes dulu kekencengan apa enggak. Kalau misalnya walaupun suara kalian pelan tapi mikrofonnya deket dan volumenya itu tinggi, suaranya bisa clipping ya, bisa terlalu kenceng jadi pecah kayak begitu. Jadi pastikan kalian tes dulu ya. Misalnya udah selesai gitu, dikurangin, ditinggiin, kemudian dengerin, coba di komputer. Dan kalau misalnya jarak kalian dengan kamera jauh dan suaranya masih mau jelas, ya bisa pakai kabel seperti ini nih. Nah, ini kabelnya mungkin sekitar 2 meter tuh. Jadi suaranya gue yakin masih tetap stabil ya. Dan sampel yang terakhir adalah menggunakan soundcard dan mikrofon. Jadi contohnya seperti ini.
Dan gue sih setelah denger ya hasilnya itu suaranya gue suka, dan bisa dimacem-macemin lagi suaranya, misalnya bassnya dinaikin lagi, treble-nya dinaikin lagi atau dikurangin lagi. Nah ini contoh suara dari mikrofon dengan sound card. Jadi macam-macam pilihan yang bisa kita pikirkan untuk konten atau video vlognya kita. Nah, mic mana yang cocok yang buat gua? Jadi itu pertanyaan itu harus dijawab oleh diri kita sendiri. Sebenarnya kita perlunya yang mana? Kalau misalnya cuma di rumah aja, di rumah atau di ruangan atau di studio sendiri, itu baiknya pakai shotgun. Dipakein kabel, pakein kabel juga bisa tadi deketin ke arah kita dari bawah atau digantung di atas. Kalau misalnya kita ada apa ya, boom, standing boom yang digantung itu boom mic ya kayak gitu ya. Nah, atau seperti ini kalau misalnya kalian lebih banyak ngomong dan lebih banyak kayak tutorial, pakai ini enak juga, dan ini juga macem-macem, nggak selalu harus mereknya kayak ini Rode, terus soundcardnya Presonus. Banyak banget pilihannya, sesuaikan aja dengan budget kalian. Investasi di mikrofon itu menurut gua layak untuk dilakukan, apalagi kalau kalian memang pengen bikin konten YouTube lebih serius seperti itu ya. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang cuma ada handphone atau cuma ada kamera, nggak apa-apa, itu juga kalian masih tetap bisa create, bisa tetap bikin konten yang oke. Tetap story is the king ya, cerita atau konten dari vlog kita itu tetap yang paling utama lah. King of the king. Weh. Yang juga nggak kalah pentingnya adalah musik dalam pembuatan video vlog kita. Nah, topik ini penting juga, seru juga untuk dibahas, tapi nanti kita bahas di vlog selanjutnya aja. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan kalau kalian ada input, kalau ada pertanyaan, monggo tulis di kolom deskripsi di bawah. Pasti gue jawab, karena nanti gue akan bikin satu sesi live streaming, siaran langsung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye-bye stranger.